Dimulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari proyek kami mengenai penerapan analisis biaya pada UMKM konveksi LNR Collection untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Dina dan rekan-rekan saya. Saya Nafisa Srizarani. saya Karlo Herlambang. Saya Nafiri Albertiriawan. Saya Fembri Sari. Yang pertama, ada latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Namun, masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam menghitung harga pokok produksi. Karena sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana dan tradisional, akibatnya penentuan harga jual sering hanya mengikuti harga pasar tanpa mengetahui biaya produksi yang sebenarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan penerapan metode absorption costing dan variable costing agar UMKM dapat menghitung biaya produksi dengan lebih akurat, menentukan harga jual yang tepat, serta membantu pengambilan keputusan usaha. Oleh karena itu, proyek ini dilakukan pada UMKM konveksi LNR Collection untuk menganalisis penerapan kedua metode tersebut pada produksi seragam sekolah anak TK. Selanjutnya ada company profile, nama usahanya yaitu LNR Collection, di bidang usaha konveksi dan produksi pakaian, mulai berdiri pada tahun 2003 dan pemiliknya bernama Ibu Tanti yang beralamatkan di Jalan Ciindah 4 nomor 45 RT 2 RW 3 Tangerang. Jenis produksinya itu seragam sekolah, pakaian berbasis pesanan khusus, dan memiliki 4 penjahit dan 1 karyawan operasional. Selanjutnya ada profil dan perkembangan usaha LNR Collection. LNR Collection merupakan usaha konveksi yang berdiri sejak tahun 2003 dan bergerak di bidang produksi pakaian. Usaha ini awalnya dikelola oleh pendirinya dan kemudian beralih kepada generasi kedua, yaitu Ibu Tanti selaku anak dari pendiri dan pemilik usaha, yang saat ini meneruskan pengelolaan usaha keluarga tersebut. Dalam menjalankan usaha, Ibu Tanti tetap mempertahankan kualitas produksi yang telah dibangun sebelumnya, namun menerapkan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam pengelolaan bahan baku. Berbeda dengan pemilik sebelumnya yang berani menyetok kain sebelum adanya kepastian pesanan. Ibu Tanti membeli bahan baku setelah pesanan dipastikan guna meminimalkan risiko kerugian akibat pembatalan pesanan atau kontrak yang tidak dilanjutkan. Selain bergerak di bidang konveksi, LNR Collection juga pernah menyelenggarakan kursus menjahit bagi masyarakat yang ingin belajar membuat pakaian. Program ini mengajarkan proses pembuatan pakaian secara menyeluruh, mulai dari pembuatan pola hingga penjahitan. Namun kegiatan tersebut dihentikan pada masa pandemi COVID-19 karena menurunnya minat peserta. Saat ini kegiatan operasional LNR Collection didukung oleh 2 rumah produksi. Dengan 1 rumah digunakan sebagai pusat koordinasi usaha dan 1 rumah lainnya ditempati oleh salah satu penjahit, sementara penjahit lainnya bekerja di rumah masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebenarnya ada tujuan proyek, yaitu ada 5. Yang pertama, mengimplementasikan analisis biaya dan perhitungan harga pokok produksi pada UMKM LNR Collection. Yang kedua, mendorong pengelolaan keuangan UMKM yang lebih akurat dan berbasis data. Yang ketiga, membantu menentukan harga jual yang mampu menutupi seluruh biaya produksi. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan manajerial melalui informasi biaya yang relevan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan dan efisiensi biaya produksi
sesuai volume kegiatan usaha. Di sini ada produk yang dianalisis. Produk yang dianalisis ini berupa seragam sekolah anak TK yang bisa dilihat di gambar tersebut. Di sini ada proses produksinya. Yang pertama pembuatan pola, yang kedua itu pemotongan kain, ketiga penjahitan, keempat finishing, dan kelima packaging. Ini ada metode penelitiannya, yaitu ada dua. Yang pertama absorption costing, yaitu menghitung harga pokok produksi dengan memasukkan seluruh biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Metode ini cocok digunakan untuk penetapan harga jual jangka panjang dan penyusunan laporan keuangan eksternal. Dan yang kedua ada variable costing, yaitu menghitung HPP hanya berdasarkan biaya variabel, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya overhead tetap tidak dimasukkan ke dalam HPP, tetapi langsung dibebankan sebagai biaya periode. Metode ini lebih efektif untuk pengambilan keputusan internal jangka pendek. Di sini ada ruang lingkup yang akan selanjutnya ada perbedaan kedua metode. Di sini dari segi komponen dalam HPP, absorption costing itu memasukkan seluruh biaya produksi termasuk overhead tetap, sedangkan variable costing hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel. Yang kedua itu ada dari segi perlakuan overhead tetap. Pada absorption costing itu overhead tetap menjadi bagian dari HPP, sedangkan pada variable costing overhead tetap langsung menjadi biaya periode berjalan. Yang ketiga ada pengaruh terhadap laba. Absorption costing dapat membuat laba berubah karena adanya persediaan produk, sedangkan variable costing lebih menunjukkan pengaruh jumlah penjualan terhadap laba. Dan yang terakhir ada tujuan penggunaan. Absorption costing itu digunakan untuk penentuan harga jual dan laporan keuangan, sedangkan variable costing digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan jangka pendek. Selanjutnya ada ruang lingkup. Objek penelitiannya yaitu UMKM konveksi LNR Collection. Periode analisisnya 7 Juni sampai Juli 2026. Produk yang dianalisis yaitu seragam sekolah anak TK 60 set pesanan khusus. Selanjutnya ada metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode absorbing costing, yang kedua ada metode variable costing. Komponen biaya yang dianalisis ada 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead tetap dan variabel. Fokus analisis yang pertama perhitungan harga pokok produksi HPP, yang kedua efisiensi biaya produksi, yang ketiga pengambilan keputusan terkait pesanan khusus. Selanjutnya, ada tahapan pelaksanaan proyek. Yang pertama, pengumpulan data, wawancara dengan pemilik usaha yaitu Ibu Tanti. Yang kedua, observasi proses produksi secara langsung. Yang ketiga, pengumpulan data biaya produksi. Pada tahap awal, kelompok kami melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan observasi langsung ke lokasi produksi untuk memperoleh data mengenai proses produksi, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan operasional usaha. Yang kedua ada identifikasi dan klasifikasi biaya. Yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya variabel, pengelompokan biaya tetap dan variabel. Lalu ada data biaya yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya biaya dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Lalu selanjutnya ada tahapan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, implementasi metode akuntansi. Yang
penetapan absorption costing, penerapan variable costing, penghitungan HPP harga pokok produksi, selanjutnya analisis laba. Tahap berikutnya adalah penerapan metode absorption costing dan variable costing untuk menghitung harga pokok produksi HPP, mengetahui biaya produksi, serta menganalisis laba usaha. Lalu yang terakhir ada analisis dan evaluasi. Perbandingan hasil kedua metode, evaluasi profitabilitas, memberikan rekomendasi untuk UMKM. Hasil dari kedua metode kemudian dibandingkan untuk mengetahui perbedaan perhitungan biaya dan laba. Dari hasil tersebut, kelompok memberikan evaluasi dan rekomendasi yang dapat membantu UMKM dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu selanjutnya, ada data produksi LNR collection. Unit of beginning information inventory-nya 0, unit of produksinya 60 set, unit of sales-nya 60 set, unit of ending inventory-nya 0, selling price per unitnya sebesar 175.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwina. Baik, selanjutnya kita bedah biaya yang keluar untuk membuat seragam tersebut. Biaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variable cost per unit dan juga fixed cost. Untuk variable cost per unit, kita membuat satu set seragam yang menghabiskan direct materials-nya sebesar 52.200, untuk direct labor-nya 14.400, variable manufacturing overhead-nya 2.000, serta selling and administration expense-nya 300. Untuk fixed cost-nya itu terdiri dari sewing machine depreciation sebesar 135.000, steam iron depreciation sebesar 125.000, serta monthly service maintenance untuk steam iron-nya sebesar 4.000, yang menghasilkan total 264.583 jika per unitnya itu menjadi 4.409 untuk 60 set. Oke, berikutnya ada production cost per unit. Nah, angka-angka tadi di slide sebelumnya itu akan menentukan harga pokok produksi per unit, yang kita bisa melihat perbedaannya jika menggunakan absorption costing. Itu kita memasukkan biaya tetap per unit yang 4.409,72 tadi itu ke dalam unsur produksi. Untuk absorption costing itu terdiri dari direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, dan juga fixed manufacturing overhead, yang menghasilkan total 73.000,9 untuk per unitnya. Sementara jika menggunakan variable costing, biaya tetap itu tidak dimasukkan ke unit produk. Kita hanya menghitung biaya variable produksinya saja, seperti direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, dan yang menghasilkan total 68.600 untuk per unitnya. Oke. Berikutnya, kita masuk ke laporan laba rugi atau income statement of absorption costing. Sekarang pertama-tama kita lihat untuk penjualannya itu 60 set dengan harga jual 175.000 yang menghasilkan 10.500.000. Untuk cost of goods sold-nya totalnya adalah 4.380.583. Dari sini kita dapat melihat untuk gross margin-nya itu sebesar 6.119.417 yang dari sales dikurang sama COGS-nya tadi. Setelah dikurangi biaya penjualan dan administrasi variabel sebesar 18.000, maka kita bisa melihat net operating income-nya sebesar 6.101.417. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh biaya produksi dan operasional telah tertutupi dan perusahaan memperoleh keuntungan dari pesanan tersebut. Berikutnya ada income statement of variable costing. Untuk sales-nya itu masih tetap sama, 60 set dikali harga jualnya yaitu 175.000 yang menghasilkan 10.500.000. Namun dikurangi oleh seluruh biaya variabel terlebih dahulu. Ada cost of good manufacture yang menghasilkan good available for sale itu 4.116.
Dan kita kurangi juga untuk variable selling and administration expense-nya 18.000 sehingga menghasilkan contribution margin itu sebesar 6.366.000. Lalu kita kurangkan dengan less fixed expense, di mana fixed expense-nya ini menjadi period cost yang berbeda dengan absorption costing pada slide sebelumnya, yang menghasilkan net operating income 6.101.417. Selanjutnya, masuk ke laporan rekonsiliasi. Pada laporan rekonsiliasi LRN Collection, terdapat variable costing net operating income yang jumlahnya 6.101.417 dan total costing net operating income 6.101 sama juga kayak di variable costing net operating income. Kenapa pada fixed manufacturing overhead cost divide and inventory itu 0? Karena jumlah produksi sama penjualannya itu sama. Karena di LRN Collection itu yang kita ambil sampelnya itu hanya 60 saja. Jadi nggak ada barang yang mengendap dari gudang menjadi persediaan akhir sehingga tidak ada biaya tetap yang tertunda. Next. Next. Selanjutnya masuk ke tantangan pengajaran tugas proyek. Selama pelaksanaan proyek yang kita sudah observasi kemarin, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pengumpulan data dan analis. Berikut merupakan tantangan yang ditemui selama pengerjaan proyek. Yang pertama, pencatatan keuangannya masih sederhana. UMKM belum memiliki sistem pencatatan biaya yang terstruktur sehingga data biaya masih dicatat secara sederhana. Selanjutnya, klasifikasi biayanya yang belum jelas. Ada beberapa biaya yang belum dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel sehingga perlu dilakukan identifikasi dan pengelompokan terlebih dahulu. Lokasi UMKM-nya itu terlalu jauh. Untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi UMKM yang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Yang terakhir, perhitungan overhead dan penyusutan. Biaya overhead dan penyusutan aset perlu dihitung secara rinci agar hasil perhitungan HPP-nya itu lebih akurat. Next. Saran untuk LNR Collection. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penerapan metode absorption costing and variable costing pada UMKM LNR Collection, dapat disimpulkan bahwa kedua metode memberikan informasi biaya yang bermanfaat dalam perhitungan harga pokok, produksi, dan pengambilan keputusan usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa pesanan seragam sekolah anak TK mampu memberikan keuntungan serta menutupi seluruh biaya produksi yang dikeluarkan. Metode absorption costing ini memberikan perhitungan APP yang lebih lengkap karena mencakup seluruh biaya produksi, sedangkan variable costing lebih membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan jangka pendek. Melalui analisis biaya ini, LNR Collection dapat menentukan harga jual yang lebih tepat, mengendalikan biaya produksi, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha. Next. Masuk ke saran dari kelompok kami untuk LNR Collection ada beberapa poin. Yang pertama ada disarankan untuk menerapkan pencatatan biayanya itu yang lebih terstruktur agar perhitungan HPP-nya dapat dilakukan dengan lebih akurat. Yang kedua, usaha LNR Collection yang diusahakan dari Bu Tanti perlu melakukan pemisahan yang jelas antara biaya tetap dan biaya variabel sehingga proses analisis biaya serta pengambilan keputusan usaha menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, LNR Collection disarankan untuk melakukan pengawasan biaya produksi secara berkala guna meningkatkan efisiensi dan meminimalkan pemborosan biaya. Next. Sekian, ini adalah berikut dokumentasi dari kelompok kami yang sudah melakukan observasi dan melakukan pengumpulan data-data yang kita butuhkan untuk proyek.
Next. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kami dari kelompok 7 akan survei ke tempat project untuk mata kuliah akuntansi manajemen di LNR Collection. Jadi kita akan survei mengenai full costing dan juga variable costing. So ikutin terus. She keeps on texting me. Do I like her? No, definitely. I'm just like Stephanie. Do I like her? Yes, especially.